Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Aisyah Susilo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi taubat atau pentingnya bertaubat. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang definisi bertaubat terlebih dahulu. Apa sih taubat itu? Perlu kita ketahui bahwa definisi taubat menurut bahasa yaitu kembali, dan menurut istilah yaitu kembali mendekat pada Allah setelah menjauh darinya. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa, melakukan amal soleh, dan meninggalkan larangan Allah, merupakan wujud nyata dari taubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, inabah atau kembali kepada Allah, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi, sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amal yang dicintai Allah Azza wa Jalla, maka itu belum dianggap sebagai bertaubat. Seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Ia tanamkan makna taubat dalam hatinya sebelum diucapkan lisannya. Senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah Azza wa Jalla berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan mengingat siksa neraka yang diancamkan bagi para pendosa. Dia berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimismenya kepada Allah semakin menguat dalam hatinya. Dengan demikian, ia berdoa senantiasa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh harap dan cemas agar Allah Azza wa Jalla berkenan menerima taubatnya, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Beberapa dalil taubat, salah satunya yang saya ambil yaitu dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kedua, Quran Surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Untuk syarat-syarat bertaubat sudah dijelaskan dalam kitab Majalis Syahri Ramadan. Setelah membawakan banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mendorong kaum muslimin untuk senantiasa bertaubat, dan beberapa hal lain tentang taubat, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, taubat yang diperintahkan Allah wa Jalla adalah taubat nasuha atau taubat yang tulus yang mencakup 5 syarat. Yang pertama, hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, menyesali serta merasa sedih
atas dosa yang pernah dilakukan sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah. Yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada saat penerimaan taubat telah habis atau yang disebut dengan kiamat. Lalu kedudukan bertaubat. Kita perlu tahu bahwa kedudukan taubat adalah yang pertama, taubat berarti sadar dan menyesali dosanya, perbuatan salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Dan yang kedua, taubat berarti kembali kepada agama, jalan hal yang benar. Baik teman-teman, akibat dari manusia yang berbuat kesalahan itu, pada hakikatnya manusia terlahir dalam kondisi fitrah atau suci. Ia tidak membawa dosa keturunan, meski ia terlahir dari hubungan haram kedua orang tua. Amat adillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang baru terlahir ke dunia itu tanpa membawa beban dosa. Sebab bukanlah bijak namanya bila dia menghukum seorang hamba atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Prinsip di atas sungguh telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Adapun manusia dapat terjerembab ke dalam perangkap dosa yang kemudian akan menyeretnya dalam siksa Tuhan adalah disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, manusia lupa kepada Allah. Hal ini bahkan dapat membuat ia lupa dan hilang kontrol terhadap kemuliaan diri. Kedua, al-jahal atau ketidaktahuan terhadap perbuatan dosa membuat manusia menganggap remeh setiap tindakan maksiat yang dilakukannya. Yang ketiga, meremehkan agama sehingga membuat orientasi hidup manusia menjadi bias dan melupakannya untuk senantiasa berada pada jalan hidup yang benar. Keempat, pengaruh lingkungan yang buruk akan menyeret manusia yang tidak memiliki pedoman dan prinsip hidup yang kuat. Kelima, tidak sayang pada diri sendiri sehingga dapat menjerumuskannya pada kehancuran. Ingkar kepada agama membuat orientasi hidup manusia menjadi bias dan tersesat. Sesungguhnya agamalah yang dapat menuntun hidup manusia ke jalan yang benar. Keenam, mengikuti jejak setan sehingga ia tersesat dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, cita dunia membawa manusia buta akan kebenaran. Ketujuh hal ini dapat membuat manusia terjerembab ke dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Semakin ia mendekat kepadanya, maka akan semakin ia mendekat kepadanya, maksudnya kepada dosa, maka akan semakin dalam ia masuk dalam jurang kenistaan. Sebaliknya, bila ia semakin menjauh, maka kemenangan dan kebahagiaan akan ia rasakan. Dampak positif dan negatif seseorang yang bertaubat. Dampak positifnya yaitu agar hamba-hambanya bersih dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di surganya kelak. Orang-orang yang bertaubat tidak mengulangi dosa yang pernah dia perbuat. Yang ketiga, mencegah dari kejahatan dan agar orang-orang lebih banyak melakukan kebaikan, hati menjadi lebih damai, disayang oleh orang lain, mempunyai banyak teman. Negatifnya, dipersulit menerima ilmu, dipersulit dalam memperoleh rezeki dan menyelesaikan urusan, hati tidak tentram dan terasa jauh dari Allah serta dari kebenaran. Cara menghindari diri agar tidak mengulangi kesalahan kembali. Yang pertama itu, menyesali dengan bersungguh-sungguh kesalahan yang diperbuat tidak akan terulang kembali. Yang kedua, meninggalkan dosa atau segala pemicu hal buruk
agar tidak terjadi melakukan kesalahan. Ketiga, selalu banyak berzikir dan mendekatkan diri pada Allah. Yang keempat, mencari lingkungan dan teman yang baik. Sebelum mengungkapkan kisah-kisah taubatnya orang-orang yang sempat salah jalan, Ibnu Qudamah menjelaskan tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan seseorang yang bertaubat. Menurutnya, untuk mencapai taubat nasuha, seorang hamba perlu introspeksi diri. Seseorang yang telah mengoreksi dirinya akan mengetahui mana yang benar, ungkap Ibnu Qudamah. Selain itu, kata dia, taubat pun harus diapit dengan dua muhasabah, yaitu muhasabah sebelum dan sesudah taubat. Muhasabah sebelum taubat, papar dia akan melahirkan sikap mau belajar dari peristiwa atau kejadian yang telah dia lalui. Hal itu, kata Ibnu Qudamah, sangat penting agar seorang hamba tak terjatuh ke dalam kubangan yang sama untuk kedua kalinya. Menurutnya, taubat adalah pokok permulaan hidup seseorang sekaligus menjadi roh akhir hidup seseorang. Orang yang bertaubat, seperti dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan meraih keuntungan yang tertera pada Quran Surat An-Nur ayat 31. Dan orang yang mau bertaubat adalah orang-orang yang salim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Taubat adalah yang artinya, taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah. Papar Ibnu Qudamah. Seseorang, lanjut dia, tak bisa menempuh jalan taubat kecuali dengan hidayah Allah, yaitu jalan yang lurus. Menurutnya, hidayah Allah tidak bisa didapat tanpa mendapat pertolongan Allah dan mengesakannya. Adapun hikmah-hikmah bertaubat diantaranya yaitu pertama, terhapusnya segala dosa, kedua, keburukan diganti dengan kebaikan, ketiga, membawa keberuntungan, keempat, ada jalan menuju surga, kelima, mendapat kecintaan Allah, keenam, diberi kenikmatan yang banyak, dan yang ketujuh, membersihkan hati. Teman-teman sekalian, tidak ada manusia yang tidak mempunyai kesalahan, entah itu kesalahan yang kecil maupun yang besar. Hanya orang yang maksum seperti Nabi dan Rasul yang mempunyai kesalahan. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh seorang hamba yang mempunyai kesalahan yaitu adalah dengan bertaubat. Karena bertaubat adalah ajaran dan anjuran Rasulullah SAW. Mengenai taubat, ada cerita menarik pada zaman Nabi Isa alaihissalam tentang penjahat yang suka membegal di jalanan, kemudian tiba-tiba hatinya tersentuh ingin bertaubat saat melihat Nabi Isa dan salah satu pengikutnya. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Di zaman dahulu kala semasa Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang pencuri yang sudah selama 40 tahun menekuni dunianya. Ia menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku, betapa banyak dosaku. 40 tahun sudah aku bergelimang dalam dosa karena kejahatanku. Ya Allah, aku tahu suatu saat aku akan menghadapmu dan engkau akan menghitung amalanku. Aku tahu siksamu amat pedih dan sungguh aku pun takut menghadapinya. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk bertobat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku. Sudah pagi ternyata.
Assalamualaikum. Oh, engkau Nabi Allah Musa. Hendak kemana? Aku hanya jalan-jalan saja. Apakah ada yang engkau inginkan? Tidak. Lanjutkan saja pekerjaan kalian. Biar aku melanjutkan perjalananku. Sampai suatu ketika, dia melihat Nabi Musa berjalan dari kejauhan. Pencuri itu tergerak mendekati dan mengikuti Nabi Musa. Dalam hati ia berkata, Inilah penantianku membuktikan taubatku. Aku akan berjalan mendekati Nabi Musa. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang beruntung. Tapi, apakah ia akan membolehkannya? Bagaimana nanti kalau dia ternyata mengusirku? Apakah aku pantas berjalan di belakangnya? Siapa itu yang mengikuti Nabi Musa? Oh, ternyata orang soleh itu. Jika Nabi Musa terlalu suci bagiku, sebaiknya aku berjalan bersama ahli ibadah itu saja. Semoga ada pula kebaikan untukku apabila aku mengikutinya. Sepertinya itu si pencuri. Kenapa ia ingin mengikuti aku? Jangan-jangan ia ingin berbuat jahat lagi. Aku harus bergegas. Mengapa dia semakin cepat? Aku harus bergegas juga. Dia mengikuti terus. Celaka. Bisa sial aku diikuti orang seperti dia. Hei, mengapa kau mengikuti aku? Aku ingin berjalan di belakangmu, karena aku melihat engkau sedang berjalan bersama Nabi Musa. Itu pasti sekedar alasan. Pasti kau ingin merampokku. Demi Allah, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku semata-mata ingin mendapatkan kebaikan dengan mengikuti engkau dan Nabi Musa. Bohong, kamu adalah pencuri dan selamanya kamu adalah pencuri. Kamu orang yang hina, tidak pantas mengikuti aku dan Nabi Musa. Tapi... Tidak ada tapi-tapi. Kamu adalah seorang pendusta yang paling hebat yang pernah aku temui. Kau pikir kau bisa menipuku? Ada keributan apakah di belakangku ini? Wahai Tuhan, berikan aku kesempatan bertobat dan menyesali apa yang sudah aku lakukan. Aku bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Izinkanlah aku berjalan di belakangmu bersama dengan Nabi Allah Musa. Dasar tidak tahu diri. Kau pikir kau siapa? Ada apa ini ribut-ribut? Nabi Allah, aku sekarang ingin bertobat dan aku ingin menjalani hidup baru dalam cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku tidak berani mengikuti engkau, maka aku memilih berjalan di belakangnya. Wahai Nabi Allah Musa, jelas dia tidak akan berani karena dirinya penuh dengan lumuran dosa. Bayangkan, 40 tahun dari hidupnya dihabiskan dengan bermacam kejahatan. Tapi Nabi Allah, aku sekarang ingin bertaubat. Jangan percaya wahai Nabi, orang ini gemar sekali berbohong. Jangan-jangan itu hanya siasatnya untuk menjahati kita. Demi Allah, Nabi Musa, aku tidak seperti apa yang beliau katakan. Aku ingin benar-benar bertobat. Baiklah, aku mengerti.
Aku baru saja menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai masalah ini. Wahyu ini berisi, Allah menerima taubat dari orang yang tulus memohon ampun. Sesungguhnya, kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Wahai saudaraku, aku tahu engkau telah beribadah selama 40 tahun. Tapi, apakah engkau mengetahui apa yang ada dalam hati saudaramu itu? Mengapa engkau demikian angkuh, sehingga tidak bisa melihat niat baik dari saudaramu itu? Karena Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat yang tulus dari orang ini dan telah mengampuni dosa-dosanya setelah 40 tahun. Dan sesungguhnya, Allah juga telah menghapus pahala semua amal ibadahmu dikarenakan keangkuhan dan kesombongan yang menguasai hatimu. ya Allah, terima kasih atas anugerahmu ini. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Jangan engkau hukum aku dengan hukuman berat ini. Ya Nabi Musa, mintakanlah ampunan untukku kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang benar-benar kembali. Baik teman-teman sekalian, kesimpulan dari materi pembahasan dan cerita pencuri yang taubat tersebut dapat diambil hikmah atau pelajarannya bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sesungguhnya pintu taubat Allah akan selalu terbuka untuk kita. Dengan catatan, kita itu harus merasa menyesal dengan perbuatan yang telah kita lakukan dan mempunyai i'tikad untuk kembali kepada jalan Allah. Kita juga tidak boleh meremehkan orang yang memiliki masa lalu kurang baik, apalagi orang tersebut sudah bertaubat pada Allah. Pendosa yang bertaubat lebih baik daripada orang yang setiap harinya berbuat kebaikan namun sombong. Rasanya percuma saja amal ibadah yang kita lakukan selama ini jika masih meremehkan orang lain. Allah memerintahkan hambanya untuk bertaubat dan berjanji akan menerima taubat mereka. Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga membuka harapan bagi hambanya untuk meraih maaf dan ampunannya. Orang yang bertaubat, beriman, dan beramal salih, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kepada hamba-hambanya sekalipun surga itu tidak nampak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk meninggalkan semua sifat atau kebiasaan kita yang tercela dan selalu beristighfar siang dan malam, karena pintu taubat Allah selalu terbuka dan akan menerima taubat kita sebelum ruh sudah berada di tenggorokan dan apabila matahari telah terbit di sebelah barat atau kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.